قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kajian pekanan kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid, dan materi kita masih pada bab yang ke-21 yang dibawakan oleh penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bab tentang keterangan upaya Nabi SAW di dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Itu sekali kasan aja itu supaya mungkin itu yang sampai dia baik si mati itu kalau supaya itu yang bikin baik harus tahu. Nah, oke. Jadi teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bab 21 ini sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa penulis ingin membawakan atau menjelaskan kepada kita tentang perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini di dalam menjaga kemurnian tauhid, agar jangan sampai umat ini jatuh kepada kesyirikan sebagaimana yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sekalian, telah kita sebutkan dua dalil yang dibawakan oleh penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di antaranya dalam surat Taubah ayat yang ke-128, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat mulia beliau sangat banyak, dan yang paling menonjol adalah tiga perkara ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum, terasa berat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam apa yang diderita oleh umatnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kasih kepada umatnya. Harisun alaikum, beliau sangat menginginkan kebaikan kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah seorang yang lembut, pemaaf. Yang ini telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada dalil yang terakhir ya. Dalil yang terakhir ya, yang ketiga. Baik. Dua dalil telah kita sebutkan. Sekarang kita masuk dalil yang ketiga.
Ya, teman-teman sekalian, cukuplah apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, satu riwayat dari Imam Muslim rahimahullahu taala yang menunjukkan betul-betul Nabi sangat perhatian terhadap umatnya di dalam menjaga kemurnian tauhid. Ketika beliau alaihi salatu wasalam membaca doa Nabi Ibrahim alaihi salam dan doa Nabi Isa alaihi salam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menangis seraya mengatakan, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibrilnya untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril idhab ila Muhammad, wahai Jibril pergi engkau kepada Muhammad, wa huwa a'lam, dan Allah maha mengetahui apa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bima qala, apa yang beliau rasakan, apa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alam, dan Allah Maha mengetahui. Kemudian Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, idhab ila Muhammad, pergi engkau kepada Muhammad dan katakan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'u. Kabarkan kepada Muhammad, sesungguhnya kami akan membuat engkau ridho terhadap umatmu dan kami tidak akan menjadikan engkau sedih. Ini cukuplah sebagai dalil yang menegaskan kepada kita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat cinta kepada umat ini. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis kitab dari Ali bin Al-Husain rahimahullahu taala. Siapa beliau? Antum buka halaman 273 di catatan kaki, ya. Ya, halaman 273 di catatan kaki. Ya, dia adalah Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, lebih dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Tahu artinya Zainal Abidin? Zainal Abidin itu artinya hiasan para ahli ibadah. Zainal Abidin, Zainul Abidin, Zain itu hiasan, Al-Abidin itu ahli ibadah. Jadi beliau lambang, simbol dari orang-orang yang ahli ibadah. Nanti kita akan sebutkan bagaimana kedermawanan beliau, ketakwaan beliau, rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, beliau adalah cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bapak beliau adalah Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari Ali bin Abi Talib. Dan beliau adalah seorang anak dari seorang perempuan putri Kaisar Persia. Di masa Umar ibn Khattab, Persia ditaklukkan, makanya orang-orang Syiah itu sangat benci kepada Umar ibn Khattab. Nah, ibunya ini menjadi tawanan kaum muslimin ketika itu. Akhirnya menjadi budaknya Husain bapaknya, yang kemudian masuk Islam, bagus keislamannya dan dinikahi oleh Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah Ali. Anak mereka dinamakan Ali, bapaknya Husain, dan begitu kebiasaan orang Arab seperti itu. Jadi beliau adalah cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman qadarullah, ibunya itu meninggal setelah beliau dilahirkan. Ali dilahirkan, ibunya meninggal pendaharahan, sehingga beliau besar di atas pendidikan bapaknya Husain, dan beliau belajar dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini teman-teman sekalian adalah orang yang ahli ibadah, makanya dikenal dengan Zainul Abidin, lebih dikenal dengan Zainul Abidin. Perhiasannya ahli ibadah, ketakwaannya luas, pengetahuan ilmunya, karena memang didikan dari bapaknya Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan belajar dari sahabat-sahabat. Jadi beliau ini senior tabi'in.
Cukuplah apa yang dikatakan oleh Taus bin Kaisan rahimahullahu ta'ala yang menggambarkan bagaimana ketakwaan dan hebatnya ibadah beliau, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Satu hari Taus bin Kaisan ini juga seorang pembesar tabi'in, senior tabi'in yang belajar dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Taus bin Kaisan ini ada cerita sendiri, ya antum bisa baca di buku-buku tentang tabi'in. Taus bin Kaisan, sedikit tentang Taus bin Kaisan ini. Beliau ini pernah mengatakan la yatimu nuskun nasik hatta yatazawwaj. Jadi beliau ini dikenal dengan orang yang banyak memberikan nasihat, banyak mutiara-mutiara nasihat yang indah yang keluar dari lisannya ini. Siapa? Taus bin Kaisan. Jadi ini sezaman dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini juga pembesar tabi'in. Dia yang pernah mengatakan la yatimmu nuskun nasik hatta yatazawwad. Tidak akan sempurna ibadah seorang pemuda sampai dia menikah. Taus bin Kaisan ini seorang yang luar biasa, ahli ibadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau pernah melihat Ali bin Husain, cicit Nabi SAW, berada di bayang-bayang Ka'bah, artinya di depan Ka'bah, berdiri menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan orang yang terdesak dengan sebuah hajat. Dia menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Taus bin Kaisan rahimahullah taala mengatakan kepada Ali bin Husain, "Wahai cicit Nabi SAW, aku memandang dan melihat ada 3 perkara yang dengan 3 perkara itu engkau akan selamat. Kenapa harus seperti ini? Di dalam berdoa meminta kepada Allah harus menangis. Seakan-akan orang yang terdesak dengan sebuah kebutuhan dia meminta." Lantas kata Ali bin Husain, cicit Nabi SAW, "Wahai Taus, apa 3 perkara tersebut?" Kata Taus bin Kaisan, "Pertama, engkau min dzurriyyatir Rasul SAW. Engkau adalah anak keturunan Nabi SAW. Cukuplah perkara ini yang bisa menyelamatkan dirimu. Yang kedua, engkau adalah cicit Nabi SAW, keluarga Nabi SAW, maka engkau akan mendapatkan syafaat. Jadi kakekmu akan memberikan syafaat kepadamu. Yang ketiga, perkara yang ketiga yang bisa menyelamatkan engkau, karena engkau bagian dari keluarga Nabi, engkau akan mendapatkan rahmat Allah." Coba lihat apa jawaban dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajmain. Betul-betul orang yang memang terdidik dengan ilmu. Beliau tidak bangga ketika beliau adalah cicit Nabi SAW. Dia katakan, "Taus, wahai Taus, adapun yang pertama yang engkau katakan bahwa aku termasuk keturunan Nabi SAW, aku tidak pernah merasa aman setelah aku mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun." Ketika sangkakala itu ditiupkan, terjadi hari kiamat, fala ansaba bainahum yawma idzin, ketika itu tidak ada lagi pertalian nasab, tidak berlaku lagi, wala yatasaalun, dan ketika itu orang-orang tidak akan saling bertanya tentang dirinya, tentang bagaimana keluargamu, tidak. Setelah aku mendengarkan ini, tidak ada lagi nasab ketika itu, tidak berlaku. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Inna ala abi fulan laisu bi auliya." Nabi katakan, sesungguhnya keluarga fulan itu bukan kekasihku. Innama waliyi Allahu wa salihul mu'minin. Tapi kata Nabi, sesungguhnya kekasihku adalah Allah dan orang-orang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman. Itulah kekasihku, kata Nabi SAW. Setelah aku mendengarkan ini, terjadi hari kiamat, fala ansaba bainahum yauma idzin. Hubungan nasab itu tidak berlaku lagi, tidak akan menolong kita. Wala yatasaalun,
Dan orang tidak akan saling bertanya ketika itu, karena nafsi-nafsi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari itu orang sibuk dengan dirinya. Seorang lari dari bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, tantenya, omnya, keluarganya, semua ditinggalkan nafsi-nafsi. Itu yang membuat aku tidak merasa aman. Walaupun aku adalah cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun aku adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, wahai Tawus, aku akan mendapatkan syafaat karena aku bagian dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak merasa aman. Kenapa? Setelah aku mendengarkan firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Kan ada 3 syarat untuk mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jelaskan pada bab syafaat. Siapa yang tahu 3 syarat itu? Yang telah kita sebutkan di bab tentang syafaat. Apa 3 syarat itu untuk mendapatkan syafaat? Siapa yang tahu? Ini bab yang telah kita jelaskan, telah berlalu. Siapa yang tahu? Oh, Masya Allah, tawadu semua ini. Masya Allah. Siapa yang tahu 3 syarat? Masya Allah, ini ada hadiah menanti antum. Bahkan bosnya Pustaka Sunnah, beliau hadir di tempat ini, Masya Allah. Siapa yang tahu 3 syaratnya apa? Enggak, yang lain dulu dong. Masya Allah. Siapa yang tahu 3 syaratnya apa? Pertama, untuk mendapatkan syafaat itu harus ada apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat kursi yang sering kita baca. Yang kedua, apa yang kedua? Siapa yang bisa sebutkan yang kedua? Saya kasih hadiah. Kalau pertama izin dari Allah. Kedua? Yang lain dulu. Yang muda-muda ini. Yang kedua apa? Allahu Akbar. Oke, Masya Allah. Yang ketiga? Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah menambahkan ilmu untuk antum dan menambah istri. Masya Allah. Bilang amin, Masya Allah. Jazakallah khair. Itu 3 syarat. Izin dari Allah, ridho dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat, dan ridho dari Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Makanya kata Ali bin Husain, wala yashfa'una illa liman irtada. Allah katakan mereka tidak bisa memberikan syafaat siapapun itu, bahkan Nabi, kecuali liman irtada, orang yang Allah ridhoi. Maka aku tidak pernah merasa aman walaupun aku bagian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, wahai Tawus, tentang rahmat Allah, aku tidak pernah merasa aman ketika aku mendengarkan firman Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, ketaatan. Jadi rahmat Allah itu bukan dilihat dari nasabnya, tapi dengan ketaatan, bagaimana dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Hujurat Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa, yang paling berkualitas keislaman dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang paling banyak hartanya, pangkat, jabatannya, enggak, tapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 ini, jawaban Ali bin Husain ini menunjukkan kecerdasan beliau dan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ya sekarang ini ya jauh kita dari masa kenabian,
Banyak orang saat ini mengaku keturunan Rasulullah SAW, berbangga-bangga dengan nasab tersebut, tapi itu tidak ada jaminan. Cukuplah ini sebagai contoh. Ini cicit Nabi SAW, keluarga terdekat dengan Nabi SAW, maka indah jawaban beliau. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau adalah orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaan itu tidak menjadikan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib sombong, enggak. Justru dengan kekayaan yang Allah berikan kepada beliau itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk bersedekah. Makanya kisah yang kita kenal dari beliau, di malam hari di saat orang-orang telah tidur, beliau keluar dari rumahnya membawa sekarung tepung di atas pundak beliau, dan itu dibagikan kepada orang-orang miskin. Beliau sendiri. Itu setiap malamnya. Kenapa? Karena kata beliau, inna shadaqata fi sawadil lail tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah yang kita keluarkan di malam hari ketika orang-orang telah tidur itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan. Setiap malamnya seperti itu. Satu karung tepung gandum roti dibawa dan dibagikan kepada fakir miskin. Beliau sendiri yang bagikan di malam hari. Ketika beliau meninggal, saat orang-orang memandikan jenazah beliau, terlihat di pundak beliau, orang bertanya, apa bekas yang ada di pundak beliau? Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika beliau masih hidup, sedekah ini kan tidak diketahui dari mana datangnya. Orang-orang miskin tidak tahu siapa pemberi sedekah ini. Setiap malam ada. Nanti diketahui setelah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib meninggal, baru ternyata yang selama ini memberikan sedekah adalah Ali, cicitnya Nabi SAW. Itu terlihat dari pundak beliau yang memberikan bekas. Makanya setelah beliau meninggal tidak ada lagi sedekah tersebut. Beliau banyak membebaskan budak-budak. Bahkan dalam satu riwayat Imam Zahabi katakan sampai 1000 budak yang beliau bebaskan. Karena beliau kaya raya. Beliau banyak memiliki budak, dan itu dibebaskan di malam Idul Fitri karena itu malam yang penuh berkah. Ketika beliau membebaskan budak-budak beliau, cuma satu syaratnya. Di malam yang penuh berkah itu, di malam Idul Fitri, cuma satu syaratnya. Disuruh apa? Doakan aku, doakan ampunan untukku. Itu di hadapan Ali. Doakan ampunan untukku, kemudian beliau bebaskan. Rahimahullahu ta'ala. Dan masih banyak cerita tentang beliau, tapi kita cukupkan dengan 2 kisah ini dan apa yang telah disebutkan oleh Taus bin Kaisan, bagaimana ya ketakwaan dan ibadah beliau rahimahullahu taala. Dan beliau itu meninggal di tahun 94 Hijriah di bulan Rabiul Awal rahimahullahu taala. Nah, beliau mengatakan annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau pernah melihat ada seorang laki-laki yang mendatangi celah yang ada di samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Ketika Ali bin Husain melihat ada orang yang masuk ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya dia berdoa di tempat tersebut di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanahahu, maka Ali bin Husain ini melarang orang tersebut. Seraya beliau mengatakan waqala, beliau mengatakan ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengarkan hadis tersebut dari bapakku, dari Husain,
an jaddi, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, la tattakhidhu qabri idan, jangan kalian menjadikan kuburanku itu sebagai id. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bentuk-bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id. Siapa yang bisa sebutkan pada pertemuan sebelumnya? Ayo. Ada berapa itu? Siapa mau sebutkan? Satu saja. Bertabaruk dan bertawasul. Apalah, yang penting antum sudah jawab. Barakallahu fiik. Oke, siapa lagi? Yang kita sudah barakallahu fiik. Yang kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah. Ada lagi yang lain? Kenapa? Apa bentuk-bentuk menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai id? Ya? Tempat berkumpul, orang datang berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengkhususkan pada waktu-waktu tertentu. Masya Allah, barakallahu fiik. Apa? Oh ya sudah, antum doa saja ya. Semoga Allah mudahkan urusan antum. Mudahkan urusan antum untuk menikah yang kedua kalinya. Baik, kita azan dulu ya. Sudah waktu sudah azan dulu. Baik, kita azan dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Dan di antara bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, pertama, orang bolak-balik ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat. Padahal salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang hamba itu akan sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dimanapun dia berada ketika dia bersalawat. Jadi tidak harus salawat itu diucapkan di hadapan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang datang ke kuburan Nabi hanya untuk bersalawat, maka berarti dia telah menjadikan kuburan Nabi sebagai id, dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang bolak-balik ke kuburan Nabi untuk memberikan salam kepadanya. Ya, dan ini juga tidak boleh. Yang ketiga, berkumpulnya orang-orang untuk datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu tertentu yang telah dijelaskan, disebutkan tadi. Dan yang keempat, di antara bentuk menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai id adalah bersafar dengan tujuan untuk berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dilarang. Sebab Nabi bersabda, la tushaddur rihalu illa thalathati masajid. Tidak boleh seseorang itu melakukan safar dengan tujuan ibadah kecuali pada 3 tempat, 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Hadam, masjidku ini maksudnya Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau orang ingin melakukan safar berziarah ke masjid dengan tujuan ibadah, maka tidak boleh kecuali pada 3 masjid ini. Selainnya tidak boleh. Maka Nabi SAW melarang seseorang itu bersafar khusus untuk berziarah kepada beliau. Ya. Adapun kita berziarah ke Masjid Nabawi itu sesuatu yang disyariatkan. Nanti setelah itu kita ke kuburan Nabi SAW untuk memberikan salam, maka boleh. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
ketika beliau pulang dari safar, maka beliau bukan Ibnu Abbas ya, Ibnu Umar. Ketika beliau pulang dari safar, maka beliau singgah di Masjid Nabawi dan memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Nabi Muhammad, assalamu alayka ya Abu Bakar, dan beliau katakan assalamu alayka ya abata, ya, assalamu alayka, keselamatan atasmu wahai bapakku Umar. Nah, teman-teman sekalian, ini bentuk-bentuk dari menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai, dan beliau mengatakan wala buyutakum kubura, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan ini kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wa sallu alayya, dan bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam kalian dan salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi tidak harus di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna hadis secara global, kata penulis, Ali bin Al-Husain rahimahullah mengabarkan kepada kita bahwasanya dia pernah melihat seorang laki-laki berdoa kepada Allah di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau melarang orang tersebut melakukan hal tersebut sembari berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung larangan bolak-balik ke kubur beliau untuk berziarah. Inilah teladan kita. Ini keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kalau kita mengakui, kita mengatakan kita ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya kita berada di garda terdepan di dalam membela tauhid, di dalam mendakwakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti beliau Ali bin Husain rahimahullahu taala. Dan ini menunjukkan semangatnya orang-orang terdahulu di dalam berdakwah, di dalam menjaga kemurnian tauhid. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan, kayaknya suara ya tidak jelas. Ya, suara tidak jelas? Hah? Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Apa dulu tadi yang Anda sampaikan? Ya, makanya Umar bin Abdul Aziz, beliau orang yang paling semangat di dalam mendakwakan tauhid. Beliau katakan, matikan bid'ah, hidupkan sunnah, apapun yang terjadi pada diri kita. Ini menunjukkan semangat orang-orang terdahulu di dalam menjaga kemurnian Islam, kemurnian tauhid. Ini yang harus kita contohi. Dan ini yang dibawakan oleh penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau ingin menjelaskan, ini loh teladan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga kemurnian tauhid. Dan ini bentuk kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga terkandung larangan mengosongkan, dan beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi larangan untuk mengosongkan rumah-rumah dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, hingga menyerupakannya dengan kuburan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau pemahaman terbaliknya berarti kuburan itu bukan tempat ibadah. Karena Nabi mengatakan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Jadi mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik, kuburan itu bukan tempat ibadah, bukan tempat baca Quran di situ, bukan tempat berdoa di situ, bukan. Tempat membaca Al-Quran bisa di masjid atau di rumah-rumah kalian, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dan beliau mengabarkan bahwa salawat dan salam seorang muslim akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun tempat orang muslim yang mengucapkannya itu berada. Nah, apa yang bisa kita ambil, faedah yang bisa kita petik dari hadis tadi? Pertama, kata penulis, wajibnya mengingkari kemungkaran, itu sebuah kewajiban, wajibnya mengingkari kemungkaran. Kedua, diharamkannya mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sengaja untuk tujuan berdoa. Begitu pula setiap kuburan, ya. Bukan kuburan Nabi, semua kuburan dilarang kita berdoa di tempat tersebut.
apalagi dengan keyakinan bahwasanya berdoa di kuburan itu tempatnya adalah tempat yang paling afdol, mustajab di situ. Nah, ini bid'ah ini. Yang ketiga, diharamkannya mengosongkan rumah-rumah dari beribadah kepada Allah dan berzikir, mengingat dan menyebut Allah di dalamnya. Jadi ini anjuran untuk senantiasa kita luangkan waktu kita beribadah kepada Allah di rumah-rumah kita. Maksudnya kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kalau kita laki-laki ya ibadah-ibadah sunnah, ya kita luangkan sebagian dari sholat kita di rumah kita. Yang keempat, diharamkannya sholat di kuburan, kecuali satu sholat. Apa sholat itu? Sholat jenazah, sebagaimana kisah yang telah kita sampaikan. Yang kelima, penjelasan bahwa ucapan salam yang diucapkan seseorang akan sampai kepada Rasulullah SAW, baik dari tempat yang jauh maupun dekat dari kubur beliau SAW. Yang keenam, orang-orang yang telah meninggal dunia mendapatkan manfaat dari doa orang-orang yang masih hidup. Jadi yang membutuhkan doa itu adalah orang-orang yang sudah meninggal. Manfaatnya itu bisa mereka rasakan. Makanya Nabi SAW pernah sebutkan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang hamba derajatnya itu di hari kiamat di surga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika derajat hamba ini diangkat, kan surga itu kan bertingkat-tingkat. Dari satu surga satu tingkatan dia naik tingkat selanjutnya, naik terus dia naik tingkatan. Lantas orang ini mengatakan, qala anna li hada, dari mana datangnya ini? Kenapa kok bisa? Kenapa bisa tingkatan anak naik dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya terus? Kemudian qila lahu, dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalak, itu disebabkan doa ampunan anakmu kepadamu. Ini pentingnya kita mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Apa hubungan hadis ini dengan judul bab? Hubungannya dari segi bahwa hadis ini menunjukkan haramnya membiasakan diri bolak-balik ke kuburan Nabi SAW untuk tujuan berdoa dan lainnya. Dan itu adalah bentuk tindakan melindungi tauhid oleh beliau SAW dan menutupi setiap jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Alhamdulillah, kita selesai dari bab 21. Kita masuk bab 22. Kata penulis kitab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, babu ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budul awsan. Bab 22, kata penulis, keterangan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bab 22 ini penulis rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ingin membantah para penyembah kuburan yang mereka mengatakan kesyirikan tidak akan lagi terjadi pada umat ini. Ini yang dikatakan oleh para penyembah kuburan, bahwasanya kesyirikan tidak akan lagi terjadi pada umat ini karena semuanya sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dibantah oleh penulis kitab bahwa akan terjadi lagi kesyirikan dan akan ada dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyembah berhala, sebagaimana ini terjadi pada umat-umat terdahulu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu mereka adalah umat yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul mereka. Setelah datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tahu tentang sifat-sifat Nabi yang akan datang, yang mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman muhajiran ila Yathrib ila Madinah. Mereka tahu Nabi akhir zaman ini akan berhijrah ke kota Madinah. Makanya orang-orang Yahudi itu sudah menunggu di mana? Di Madinah, di Yathrib ketika itu. Ada 3 suku besar kan dari Yahudi. Suku apa itu? Siapa yang tahu? Bukan Yahudi. Kabilah.
3 kabilah besar kan yang ada di Madinah yang menunggu, Bani Nadir, Qainuqa dan Quraidah. Ada 3 ini kan, ini suku Yahudi ini. Karena mereka tahu Nabi akhir zaman itu akan datang ke kota ini. Nanti kita akan jelaskan nanti. Makanya penulis kitab membawakan dalil yang pertama dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51 kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu tidak memperhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Mereka percaya kepada jibit dan togut. Jibit dan togut. Jibit itu ada yang mengatakan sihir, ada yang mengatakan para dukun, dan ada yang mengatakan syaitan. Dan semuanya benar. Dan itu semuanya adalah kekufuran. Ya, wa togut, dan togut sebagaimana yang telah kita sampaikan dari ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bahwa tagut itu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka percaya kepada jibit dan tagut, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Makkah ketika itu bahwa mereka adalah orang yang benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Apa makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Coba kita baca apa yang disebutkan oleh penulis kitab yang pensyarah kitab ini. Siapa pensyarah kitab ini? Saya mau tanya. Siapa pensyarah kitab Al-Jadid yang antum miliki? Jangan balik buku. Siapa pensyarahnya? Coba kita tanya bos ya, pemilik buku ini. Beliau yang lebih tahu karena dia bosnya. Masya Allah. Nggak usah ada kasih. Ya? Oh, kita doakan semoga Allah mudahkan urusannya. Masya Allah. Apa tadi yang disampaikan lagi? Makna ayat ini kita mau sebutkan. Dalam ayat ini kata penulis, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan kaum muslimin secara umum untuk mewaspadai tingkah laku kaum Yahudi yang nyeleneh dan mungkar. Yang demikian itu adalah karena mereka membenarkan penyembahan kepada berhala-berhala. Itu adalah jibit. Jadi berhala-berhala, para dukun dan sihir. Syaitan juga masuk di dalamnya. Dan lebih memilihnya daripada cara beribadahnya orang-orang mukmin kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Padahal kaum Yahudi mengetahui di dalam kitab suci mereka sebelumnya bahwa agama Islam lebih utama dari penyembahan kepada berhala-berhala, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar, dan bahwasanya ajaran yang beliau bawa adalah hak. Jadi mereka tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang hak, dan itu mereka dapati dari apa? Dari Taurat dan Injil. Khususnya orang-orang Yahudi. Ada beberapa versi yang menyebutkan, ada yang mengatakan, versi yang mengatakan bahwa ketika Musa alaihissalam melaksanakan ibadah haji dengan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang yang beriman kepada Musa alaihissalam, setelah mereka pulang dari ibadah haji, mereka melihat kota Yathrib ini, namanya Madinah setelah Nabi hijrah kan, jadi sebelumnya namanya Yathrib. Jadi ketika mereka Musa alaihissalam dengan orang-orang Yahudi pulang dari ibadah haji, mereka melihat kota Yathrib ini, dan mereka terheran-heran melihat kota ini. Karena apa? Ini yang telah mereka dapatkan dari kitab mereka, bahwa ada seorang nabi akhir zaman
yang akan hijrah ke tempat ini. Buktinya kota itu diapit oleh 2 batu cadas dan dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Ternyata tempat ini. Makanya mereka sudah menunggu di tempat tersebut. Mereka menunggu datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka diperintahkan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan apa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun. Tidaklah satupun dari umat ini yang mendengarkan aku, baik itu Yahudi, Nasrani, tsumma lam yu'min billadzi ursiltu bih, dan mereka tidak beriman dengan apa yang aku bawa, risalah yang aku bawa, kana min ashabin nar, maka mereka termasuk penduduk neraka. Jadi mereka ini adalah orang-orang beriman, Yahudi dan Nasrani ketika itu. Cuman ketika Nabi datang mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan oleh penulis, akan tetapi mereka dibutakan dan dibelenggu oleh rasa iri dan dengki. Mereka tahu kebenaran. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu kisah Salman Al-Farisi bagaimana beliau masuk Islam? Salman Al-Farisi ketika beliau masuk Islam, beliau itu kan anak dari seorang kalau bahasa kita sekarang ini orang terpandang lah. Ya, kalau sekarang semacam gubernur lah di kampungnya. Jadi bapaknya itu petinggi di kampungnya. Dan Salman Al-Farisi itu selalu dipinggit di rumahnya, sebagaimana dipinggitnya anak gadis, tidak boleh keluar. Dan tugasnya Salman Al-Farisi ketika itu menjaga Tuhannya mereka. Apa Tuhan mereka? Orang-orang Majus. Api. Agamanya Majusi. Jadi bapaknya perintahkan kepada Salman Al-Farisi, engkau jaga Tuhan kita ini. Jadi Salman Al-Farisi itu dulu penjaga Tuhan. Iya, penjaga api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Tidak boleh api ini padam. Kalau api ini padam berarti Tuhan mati. Makanya dijaga oleh Salman Al-Farisi. Singkat cerita, ketika beliau melihat orang-orang Nasrani yang beribadah di gereja, akhirnya dia keluar dari rumah. Dilihat ada orang-orang Nasrani yang beribadah di gereja. Dia kaget. Kok ada agama lain? Yang dia tahu agama yang paling benar ketika itu Majus. Ternyata dia melihat ada orang-orang Nasrani, pendeta yang beribadah di gereja. Makanya dia datangi. Dia bertanya tentang agama ini. Dia datangi pendeta. Dia katakan, aku ingin berkhidmat kepadamu, aku ingin belajar darimu. Walaupun ketika itu Salman Al-Farisi ketahuan dan dibelenggu oleh bapaknya, diikat tidak boleh keluar. Sampai akhirnya dia keluar, dia selamat karena ada satu kabilah dari Syam. Dia tanya, agama ini dari mana? Nasrani ini? Maka pendeta katakan ini dari Syam. Karena pusatnya kan di Syam. Nah, Romawi kan. Jadi ketika itu beliau ikut dengan kabilah. Ini cerita beliau mencari hidayah. Akhirnya didatangi satu pendeta di Syam yang ahli ibadah dan berilmu. Nah, dia katakan aku ingin berguru, belajar. Akhirnya didapati orang ini, pendeta ini, Masya Allah, selalu memberikan motivasi untuk bersedekah, beribadah. Ternyata didapati sedekah-sedekah dari jamaahnya itu ternyata dikumpul, tidak dibagikan kepada yang membutuhkan. Di situ membuat Salman itu marah. Ketika pendeta ini mati, dikatakan kepada jamaahnya, pendeta ini buruk. Ternyata sedekah-sedekah yang kalian berikan tidak dibagikan, ditunjukkan. Akhirnya diganti dengan pendeta, ya baguslah, orang yang baik. Singkat cerita, pendeta ini mati. Sebelum mati diminta wasiat Salman Al-Farisi, katakan di mana aku bisa berguru seperti aku berguru dari orang yang sepertimu. Ditunjukkanlah ke Irak, kemudian lagi balik ke satu tempat namanya Naisibi, antara Syam dan Irak, sampai beliau jadi budaknya orang Yahudi. Tibalah di kota Yathrib. Ternyata Yathrib ini sudah didapati dari orang Yahudi, sudah disebutkan karena beliau bertanya, mencari tahu.
Dia masuk Nasrani, jadi budaknya orang Yahudi. Setiba di kota Yathrib, dilihat, oh ini tanda-tandanya, ciri-ciri yang disebutkan oleh para pendeta orang Yahudi kepadaku, bahwa kota ini diapit dengan 2 batu cadas. Kemudian ada pohon kurma yang banyak. Disinilah Salman Al-Farisi menunggu datangnya Nabi SAW. Ketika beliau berada di atas pohon, beliau kan mendengarkan percakapan dari 2 orang Yahudi tentang akan datangnya Muhammad SAW. Bahwasanya orang-orang Madinah sedang menunggu Nabi SAW di Kuba. Di sini beliau cari tahu. Semakin yakin dari pembicaraan orang-orang Yahudi. Jadi mereka sudah tahu kebenarannya. Ini Rasulullah SAW. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haq wa hum ya'lamun, kata Allah. Sebagian dari orang-orang Yahudi itu mereka sembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, kata Allah, dan mereka tahu kebenaran tersebut. Jadi mereka beriman lantas kufur. Nah, ini maksud pendalilannya yang ingin dibawakan oleh penulis, bahwasanya ada umat-umat terdahulu dari Yahudi dan Nasrani, dulu mereka beriman kepada Rasul mereka, cuman setelah itu kufur. Mereka menyembah berhala, para dukun, karena setiap kabilah Arab ketika itu ada dukun yang dijadikan sebagai acuan, dijadikan sebagai tempat untuk berhakim. Setiap kabilah punya dukun, berhala-berhala yang mereka sembah ketika itu. Nah, ini kemudian dibatalkan oleh Nabi SAW. Panjang cerita Salman Al-Farisi. Zaman syahidnya ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi sudah tahu kebenaran Rasulullah SAW. Cuman apa? Cuman rasa iri, dengki, sehingga mereka tidak bisa mengatakan yang hak. Hanya mereka kufur kepada Rasulullah SAW. Karena itu mereka membela dan memihak orang-orang kafir, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menolak kecuali menyempurnakan agamanya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa faedah yang bisa kita petik? Pertama, ayat ini menetapkan penyimpangan ahlu kitab. Mereka menyimpang. Bahwasanya menyetujui kebatilan dalam agama dan menyembunyikan kebenaran adalah di antara sifat kaum Yahudi. Makanya Islam mengharamkan Islam itu mengharamkan seseorang itu menyembunyikan ilmu. Tidak boleh seseorang itu menyembunyikan ilmu. Harus sampaikan kebenaran. Dan ini keistimewaan dakwah kita. Dakwah yang kita yakini, dakwah yang hak, yang kita bangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang keduanya dipahami dengan pemahaman generasi yang terbaik. Tidak ada yang tersembunyi dari dakwah yang mulia ini. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya jelas kita sampaikan. Yang hak kita sampaikan, yang hak, yang batil. Karena ilmu tidak boleh disembunyikan. Tidak boleh, ilmu harus disampaikan apapun yang terjadi. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz katakan, matikan bid'ah, hidupkan sunnah. Apapun yang terjadi pada diri antum. Seperti itu dakwah kita. Yang ketiga, ayat ini juga menjelaskan adanya kesyirikan pada ahlul kitab. Hubungan ayat ini dengan judul bab dan tauhid, hubungannya adalah dari segi bahwa ayat ini menunjukkan adanya kesyirikan pada ahlul kitab, dan telah sabit bahwa umat ini kaum muslimin akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab, termasuk kesyirikan. Jadi akan ada sebagian dari kaum muslimin menyembah berhala sebagaimana terjadi pada umat sebelumnya, itu Yahudi dan Nasrani, yang kita katakan mereka itu orang-orang yang beriman tadinya, kemudian mereka kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita cukupkan dulu. Masih ada pertanyaan? Ada juga pertanyaan yang kemarin itu. Pertanyaan-pertanyaan yang sama ini dengan yang lalu. Minta tolong. Sama ini pertanyaan-pertanyaan ini. Baca pertanyaan pertama ini.
Bismillah. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustadz, ana sudah punya keinginan untuk menikah. Dan sudah masuk beberapa tawaran dari ummahat mengenal CV ikhwah, bidatanya ikhwah. Hanya saja setiap kali kalau mau ta'aruf kalau mau ta'aruf sudah timbul keraguan di anak Ustadz, kan karena posisi anak masih kuliah dan anak punya trauma kemarin sempat ta'aruf dan qadarullah tidak lanjut karena orang tua dari ikhwah mempertimbangkan biaya kuliah anak. Anak berharap solusi dari Ustadz dan apa seharusnya yang anak lakukan. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini curhatan akhwat antum. Iya, jadi ta'aruf tapi qadarullah selalu gagal. Pertama teman-teman sekalian, yang kita harus tanamkan di dalam diri kita, apapun masalah yang kita dapatkan, yang kita hadapi, selalu libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus selalu husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, ya. Jangan berburuk sangka kepada Allah apapun masalah itu. Karena setiap perkara itu pasti ada hikmahnya. Apapun yang menimpa kita itu ada hikmah di balik musibah tersebut, di balik masalah tersebut. Maka selalu kedepankan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ada sesuatu yang terbaik yang Allah siapkan untuk diri anak. Kalau posisi anti masih kuliah saat ini, ya sudah, selesaikan dulu kuliah, fokus saja di kuliah, bahagiakan orang tua dengan kelulusan anti, ya. Nanti setelah itu sampaikan ke orang tua. Jadi fokus dulu dengan apa? Kuliah. Dan fokus menuntut ilmu. Sibukkan diri dengan ilmu. Cari teman-teman yang belajar, yang punya semangat belajar, menuntut ilmu. Jangan berteman dengan teman-teman yang suka bicara masalah ta'aruf, nikah-nikah. Semangat berteman dengan orang-orang yang punya himmah yang tinggi. Jadi sibukkan diri dengan ilmu. Kalau kita disibukkan dengan ilmu, akan terlupakan keinginan untuk menikah. Nanti kalau memang sudah siap, kita sudah bahagiakan orang tua. Alhamdulillah orang tua sudah bahagia melihat kita wisuda, ya. Kita sudah wisuda, sudah dapat gelar, ya, sarjana. Alhamdulillah. Ya, tinggal kita sampaikan ke orang tua dengan cara baik dan menunggu, bukan bacari, menunggu orang yang datang, ikhwan yang siap, ya. Karena sebagian akhwat itu karena mungkin dia dikejar dikejar waktu, mungkin umurnya, atau mungkin karena masalah gengsi, teman-temannya satu kuliah sudah pada menikah, ya, tinggal dia yang belum menikah. Akhirnya dia gengsi, malu, dijadikan pernikahan ini sebagai perlombaan. Ada sebagian orang begitu, dijadikan perlombaan. Dia malu, sudah kalah jauh, ini sudah tertinggal jauh, bahkan mungkin temannya sudah poligami, dia yang belum. Akhirnya sudah dia rata, siapapun ikhwan yang datang dia terima. Ini banyak seperti itu. Maka saya katakan bersabar. Saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalaupun anti tidak menikah, ya, anti tidak dapat dosa. Kita sudah sampaikan bahwa nikah itu pada hak perempuan bukan sesuatu yang wajib. Yang wajib itu pada hak antum laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib.
Ya, apalagi kalaupun dia memang Masya Allah sibuk dengan ilmu, ya ilmu, kemudian datang kematian kepadanya, insya Allah cukuplah itu sebagai hujah bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi sibukkan dengan ilmu dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki kualitas diri keislaman, maka insya Allah at-thayyibatu lit-thayyibin. Kata Allah, untuk perempuan-perempuan yang baik ya dapat laki-laki yang baik. Perempuan-perempuan yang semangat menuntut ilmu dapat laki-laki, suami-suami yang semangat menuntut ilmu. Bismillah. Nah, ini kita baca dulu yang ada ya. Bismillah, titipan pertanyaan Ustadz. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kaum muslimin. Bagaimana menyikapi suami yang sibuk setiap hari dengan game online? Dan tolong berikan nasihat Ustadz. Allah musta'an. Saya sudah sebenarnya ini nasihat-nasihat yang saya pernah sampaikan ini. Yang saya sudah sampaikan. Seorang yang diberikan nikmat sunnah, diberikan nikmat bisa belajar ilmu, maka tentunya waktu-waktunya itu akan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena itu merupakan tanda baiknya keislaman dia. Tanda baiknya hijrah seseorang itu ketika diisi waktu-waktunya dengan kebaikan, dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau antum berhijrah setelah hijrah terus sama saja, tidak ada perubahan, antum sebelum hijrah dengan setelah hijrah sama saja, nah, maka tanda tanya antum berhijrah untuk siapa? Nah, maka saya sering sampaikan, untuk sebuah ibadah amalan antum harus menjawab dua pertanyaan. Lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Apapun aktivitas itu, apapun yang antum melakukan, harus ada dua pertanyaan yang antum harus jawab. Antum sendiri yang jawab, bukan orang lain. Apa dua itu? Lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Untuk apa Anda beramal dan bagaimana Anda beramal? Untuk siapa Anda berhijrah? Untuk siapa Anda berhijrah? Dan bagaimana hijrah yang benar itu? Untuk siapa Anda melaksanakan sholat? Dan bagaimana sholat yang benar? Untuk siapa Anda melaksanakan puasa? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.